mahasiswa 856541929. Baik, izinkan saya di sini untuk menjelaskan sedikit peristiwa tentang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berakar dari sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang merdeka. Setelah beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin dan Soepomo menyampaikan gagasannya pada hari terakhir sidang yaitu 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental mengenai 5 prinsip dasar negara Indonesia. Dalam pidato tanpa teks tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang disebut dengan Pancasila. Panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar atau asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini diterima secara aklamasi oleh anggota sidang BPUPK dan kemudian dikukuhkan sebagai hari lahir Pancasila. Usai sidang, untuk menyempurnakan rumusan tersebut, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Yang kemudian menjadi dasar bagi finalisasi Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Nilai-nilai yang tercermin dalam peristiwa lahirnya Pancasila. Proses perumusan Pancasila oleh para pendiri bangsa kaya akan nilai-nilai luhur antara lain. Yang pertama, nilai kebangsaan dan cinta tanah air atau nasionalisme, yang artinya seluruh anggota BPUPK mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, nilai musyawarah dan mufakat, yang artinya perumusan dilakukan melalui diskusi, perdebatan yang sehat, dan dialog yang mendalam untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, nilai menghargai perbedaan pendapat, yang artinya meskipun terdapat perbedaan pandangan ideologis yang tajam, seperti antara lain kelompok nasionalis dan agamis, tetapi para tokoh atau para pendiri bangsa tetap saling menghormati dan tidak terpecah belah. Yang keempat, nilai rela berkorban dan tanpa pamrih. Artinya, para tokoh bangsa berjuang dengan ikhlas demi masa depan Indonesia tanpa mengharapkan imbalan materi. Yang kelima, nilai inklusivitas atau persatuan. Pancasila dirancang untuk menjadi perekat bagi keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa lahirnya Pancasila. Bagi generasi muda, memahami sejarah lahirnya Pancasila bukan hanya sekedar menghafal tanggal atau menghafalkan sila Pancasila, akan tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda mampu menginternalisasi nilai-nilainya untuk menghadapi tantangan zaman. Yang pertama, kita harus bisa toleransi dan moderasi akan kebinekaan, yang artinya kita sebagai generasi muda harus mampu menghormati perbedaan pendapat dan latar belakang serta menangkal radikalisme. Yang kedua, gotong royong di era digital. Kita harus mampu menggunakan teknologi untuk kolaborasi positif, menyebarkan informasi yang menyatukan dan melawan hoaks yang memecah belah. Berpikir kritis dan demokratis, yang artinya kita sebagai generasi muda harus mampu dan bisa menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.
baik di sekolah, kampus, maupun masyarakat. Yang keempat, cinta tanah air dengan prestasi. Apalagi kita sebagai anak muda harus bisa membangun bangsa melalui kreativitas, inovasi, dan peningkatan kualitas diri agar Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Yang kelima, keadilan sosial. Kita sebagai generasi muda harus mampu dan memiliki empati dan kepedulian sosial terhadap sesama yang membutuhkan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.